Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melakukan hidup ini sesuai dengan firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 22-23 yang berbunyi, Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah pria atau suami adalah sebagai pemimpin keluarga. Seorang pakar di bidang kepemimpinan pernah mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Artinya bahwa kepemimpinan akan menghasilkan pengaruh dalam hal positif ataupun negatif. Pada prinsipnya setiap orang adalah pemimpin, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Demikian juga di dalam keluarga dibutuhkan seorang pemimpin agar mereka berpengaruh positif buat seisi keluarganya. Nas renungan firman Tuhan hari ini mau menegaskan bahwa pria, yaitu suami atau ayah, adalah pemimpin dalam keluarganya masing-masing. Istilah kepala pada ayat renungan kita ini mau berbicara mengenai otoritas atau wewenang yang Tuhan percayakan kepada seorang pria yang adalah suami untuk memimpin keluarganya. Oleh karena pria harus menggunakan otoritasnya dengan bijaksana, dengan bertanggung jawab kepada sang pemilik atas hidup seorang suami atau pria di keluarganya masing-masing. Sungguh-sungguh arahnya, muaranya adalah kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Apabila kita pertanyakan apa saja yang menjadi tanggung jawab pria atau suami sebagai pemimpin keluarganya, pertama adalah bahwa suami wajib mengasihi istri tanpa syarat dengan ukuran sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat atau umatnya dengan berkorban dan mau mati di kayu salib. Suami mengasihi istri dengan cara melayani dan berkorban baginya. Suami hendaklah selalu menyediakan hati dan waktu membangun relasi dan hubungan yang akrab, dekat dengan istrinya. Ia juga harus setia kepada istrinya dengan cara selalu mengingat janji pernikahan, menjaga kemurnian hati, dan tetap hidup di dalam takut akan Tuhan Yesus Kristus. Kedua, bahwa suami sebagai ayah adalah wajib membawa anak-anaknya untuk beriman percaya hanya kepada Tuhan Yesus dan mendidik mereka untuk hidup takut akan Tuhan Yesus. Ayah tidak boleh melukai hati anak-anaknya, baik dengan perkataan maupun dengan tindakan kekerasan. Sebaliknya, sayangi dan bawalah mereka beriman percaya dengan teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, serta mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan itu di dalam hal moral, karakter, etika, dan ajaran Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadilah contoh teladan buat anak-anak sebab mereka membutuhkan figur seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab. Ketiga, bahwa suami sebagai kepala keluarga itu bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing. Kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hal ini adalah bukan hanya menyangkut pangan atau apa yang kita makan, menyangkut sandang apa yang kita pakai, dan papan yang menyangkut tempat tinggal atau rumah,
tapi juga kebutuhan akan pendidikan, keamanan, dan yang paling penting adalah cinta kasih sayang di dalam keluarganya. Seperti Kristus mengasuh dan merawat jemaat, maka demikian pula lah pria atau suami itu merawat keluarganya dengan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itu marilah kita yang merasa sebagai suami, jadilah seorang ayah yang dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi keluarganya, sama seperti contoh teladan kasih sayang dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus kepada kita semua umat milik kepunyaannya ini. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kami, para pria yang adalah sebagai suami terhadap anak-anak, juga semuanya harus selalu mengingat akan fungsi kami sebagai suami adalah sebagai pemimpin di dalam keluarga yang Tuhan sudah tetapkan ketika kami sudah mengucapkan janji hidup pernikahan yang sudah, sedang, dan akan Tuhan selalu urapi dan berkati ini. Terima kasih untuk hal-hal yang memang sudah Tuhan ingatkan kembali pada hari ini, supaya kami tidak pernah melalaikan tugas tanggung jawab yang sedemikian rupa, yang harus mengingat bahwa hidup sebagai pria yang adalah suami itu harus benar-benar takut akan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, ketika saat ini terlebih kami sebagai suami yang dalam kondisi tidak lagi dapat seperti di masa muda, maka mampukan kami juga untuk tetap mengandalkan kuasa kasih pertolongan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan tetap bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.